Selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih udah datang walaupun eh, besok ada UAS Dasmat ya. Semoga persiapan Dasmatnya sejauh ini aman-aman aja. Buat tutorial kali ini aku bakal ngebahas soal UAS tahun lalu, tahun 2024-2025. Nanti kalau di tengah-tengah tutorial ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau nanya soal, boleh langsung ditanyain aja ya. Oke. Ini berarti tinggal request share screen aja ya. Oke, udah terlihat ya? Eh, aku salah share screen kayaknya. Bentar. Bentar, bentar. Eh, udah kelihatan belum share screen aku? Oke, udah ada ya. Oke, pertama buat nomor satu diberikan persamaan diferensial, teruskan algoritma. Buat yang ini, aku izin sama ngetik aja. Apa tadi persamaannya? dp per dt 0,5p dikali 200 min p. Kalau dikasih soal kayak gini, terus diminta algoritmanya, eh ngerjainnya agak mirip sama praktikum ya. Jadi tinggal bikin loop aja. Oke, kita bikin dulu target T itu di mana target T adalah nilai T yang diinginkan. Ini input ya. Ini kan. Tandain ini input. Terus yang kedua kita perlu nilai nilai awal. Nilai awal P. Terus kita perlu DT. DT itu incrementasi dari T. Jadi susunan algoritma kalau diminta ngerjain soal kayak gini bentuknya sama persis kayak pas praktikum. Misalnya di sini aku tulis inisiasi dulu T sama dengan 0 sama I sama dengan 1. Terus kita bikin while T lebih kecil dari target T. Jadi selama T yang kita punya belum nyampe nilai T yang kita inginkan, kita bakal incrementasi terus. Oke, ada yang ketinggalan. Sorry. Kita mau bikin array isinya nilai-nilai P. Jadi buat di setiap iterasi bisa kita akses. Nah, di anggota pertamanya kita masukin nilai P0 yang udah di input tadi. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau masukin nilai array P tadi di indeks I. Sama dengan array P yang sebelumnya ditambah rumus DT tadi yang dikasih. Berarti jadi ditambah 0,5 dikali array P I min 1 dikali 200 min P sebelumnya lagi. Berarti array P I min 1 lagi. Dan jangan lupa dikali DT. Karena ini masih DP per DT, nanti kalau nggak dikali DT bakal beda perhitungannya. Nah, setelah kita lakuin perhitungan, kita incrementasi T by DT sama I, kita tambah 1. Dan harusnya udah gitu doang. Oke, begitu untuk nomor satu. Untuk nomor dua, diberikan model hubungan antara dua spesies S dan M. Oke, ini aku lanjut ke sini. Tentukan titik kesetimbangan non-trivial dari model. Jadi kalau ditanya titik kesetimbangan non-trivial, itu dia cuma nanya kapan eh, apa namanya persamaan diferensial persamaan-persamaan diferensial yang dikasih itu sama dengan nol. Berarti di sini kita hitung ds per dt dulu. Ds per dt sama dengan nol. Itu dia jadi 0,02 s ditambah 0,0005 sm
sama dengan nol. Nah, kalau udah nulis kayak gini, tinggal aljabar sih sebenarnya. Oke, aku selesaiin dulu yang ini. Berarti kedua arus bisa dibagi S, jadi min 0,02 ditambah 0,005 M sama dengan nol. Berarti dari sini kita dapat M sama dengan 0,02 per 0,005. Di mana hasilnya jadi 40. Oke, yang kedua kita pakai dm per dt sama dengan 0. Ini aku geser ya kalau ya. Ups, mana sih? Oke. Yang kedua kita bikin dm per dt sama dengan 0. Terus tinggal nilai dm per dt-nya kita masukin 0,2 S min 0,001 0,2 berapa itu? 3 dong. 0,0001 M kuadrat dikurangin 0,003 SM. 003 SM sama dengan 0. Benar nggak? Ya benar. Oke. Kan tadi kita udah punya nilai M sama dengan 40. Berarti kita bisa substitusi ketemu 0,2 S dikurangin 0,0001 dikali 40 kuadrat dikurangin 0,003 dikali 40 S sama dengan 0. Kita hitung lagi berarti 0,2 S dikurangin berapa ini? 40. Berarti 0,2 dikurangin 0,12. Ya, berarti 0,2 dikurangin 0,12 jadi 0,8 S. Yang ini pindah ruas jadi 0,16. Benar nggak? Jangan hitung dulu. 0,0001 dikali 1.600. Ini berarti 1.600 dikali 0,0001 jadi sebentar mabok. 1,6 ya. Ya, 1,6. 1,6, 0,8 S, ketemu S-nya sama dengan 2. Berarti ketemu titik kesetimbangannya, jujur ngalahin. Aku salah lihat tadi. Oke, bodo amat. Em, 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 em. Ini ya, oke. Jadi dari sini kita tinggal tulis lagi titik keseimbangan, titik keseimbangan non-trivial. Non-trivial itu kita mau apa? S, M aja ya. S, M sama dengan 2,40. Itu buat yang A. Oke, selanjutnya B. Model apa yang ditujukan oleh kedua spesies? Kalau soalnya kayak gini, kalau dikasih dua spesies kan berarti antara kompetisi atau predator prey. Bedainnya tuh, aku ngafalinnya kalau kalau satu spesies, kita lihat satu spesies si S ini, kalau M-nya naik dia naik, terus sementara spesies yang lainnya kalau S-nya naik dia turun, misalnya ya, berarti dia predator prey gitu. Kalau kasusnya bukan itu ya kompetisi. Kalau kita lihat persamaannya di sini, eh ini kan berarti dia dipengaruhi populasi sendiri, ini dipengaruhi populasi M. Berarti dari situ kita bisa tarik kalau M naik, S naik. Sementara kalau kita lihat yang M, kalau S naik, dia juga naik. Tapi di sini eh kalau S naik, dia M turun. Jadi sebenarnya ini soalnya sedikit membingungkan karena ini sih sebenarnya. eh yang 0,2 S ini bertentangan sama min 0,03 SM. Tapi menurut aku ini masih lebih masuk akal
dijawab predator prey. Jadi aku jawab aja predator prey. Terus kalau ada pertanyaan lanjutan lagi siapa predatornya siapa prey-nya, tinggal lihat em, kan kalau dimakan berarti dia populasinya bakal kurang. Berarti di sini kalau S naik M turun, berarti ya si M-nya mangsa. Ya benar, M-nya mangsa, S-nya pemangsa. Apakah masuk akal? M-nya naik, berarti kita sebut, sorry, S-nya naik, kita sebut predatornya, populasinya lagi naik, berarti dia bakal turun. Iya, benar. Oke. Predator prey dengan M sebagai mangsa. M mangsa. Oke. C. Parameter apa yang ditunjukkan oleh angka 0,02 dan 0,0001? Berarti dia nanya yang, aduh, aduh, aduh. Yang ini sama yang ini. Ya, yang ini sama yang ini. Bukan lagi. Yang ini sama yang ini. Berarti 0,02 karena dia dipengaruhi populasi sendiri, ini bisa kita sebut em, laju kematian dari S. Terus yang 0,001 karena dia dipengaruhi populasi sendiri, terus dia negatif juga, berarti dia laju kematian M gitu. 0, kebanyakan 0 ya. 0,02 itu dia konstan, nggak usah konstan dia laju aja. Laju kematian S, sementara 0,00 berapa? 0,0001 ini laju kematiannya M gitu. Oke, begitu nomor 2. Sampai sini dulu deh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut dulu ke nomor berapa sekarang? Nomor 3. Dem, salah layar juga itu. Oke. Em, Oke, mana aja? Oke, aku hapus aja dulu kali ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Misalkan kita menghitung luas daerah S yang dibatasi Y akar X, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Misalkan D sama dengan daerah ini, tentukan peluang dart yang dilempar pada daerah D jatuh di daerah S. Oke, berarti masuk akal kalau kita ngomong peluang kita sebut PS. PS itu apa namanya? PS itu luas S, yaitu dibagi hmm, luas daerah total. Oke, masuk akal ya. Berarti kalau kita gambar grafiknya, ini X, ini Y, ini 0. Kita punya akar X. Mana akar X? Akar X. Udah jelek. Oke, semoga cukup mudah dipahamin. Terus Y sama dengan 2 sama X sama dengan 0. Oh iya benar, oke. Ini grafiknya. Terus kita punya apa? Daerah D. Oh, pantas gede banget spidolnya. Wait. Oke, lanjut dulu. Kita punya daerah D yang dibatasi sama dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Kita gambar aja di sini. Karena kan ini Y sama dengan akar X. Berarti kalau Y-nya 2, X-nya 4. Berarti ini pas di 4. Dah, oke. Berarti kalau kita arsir pakai warna yang beda biar kelihatan. Kita dapet
Mana daerah S? Ah, ini daerah S ya. Itu daerah S. Sementara ini semua daerah D. Udah jelek lagi. Tuh. Tuh. Hmm, hmm, hmm. Oke, itu semua daerah D gitu ya. Oke, tinggal ngitung. Ngitungnya pakai apa? Ya, integral biasa ya berarti. Berarti kita hitung LS dulu. LS sama dengan S itu yang mana? S yang hijau. Berarti dari X sama dengan 0, X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Dari 2 min akar X ya, soalnya 2 di atas. Berarti 2 min akar X dx. Akar X dx. Kita langsung integralin aja. Jadi 2X min. Ini kan X pangkat setengah berarti jadi 2 per 3. 2 per 3 X. 3 per 2. Dimasukin X sama dengan 4, X sama dengan 0. Jadi 8. 8 min. Berapa itu? 4 akar 4 itu 8. 16 per 3. Kalau 0 ya 0 gitu. Oke, berarti ini jadi 24 jadi 8 per 3. Kalau luas D-nya, karena dia bentuknya persegi, langsung aja kita tulis lebarnya 4, tingginya 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Belum selesai, kita tinggal ngitung, jadi PS sama dengan 8, 8 per 3 per 8. Sama dengan 1 per 3. Yep. Oke. Begitu buat yang nomor 3. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau mungkin aku kecepatan atau gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ntar aku ambil soalnya dulu. Terima kasih, Isau. Nomor 4. Suatu jaringan. Ah, oke. Buat nomor 4 berarti kita dikasih soal SARS ya. Salah pencet mulu tadi. Oke. Ini buat yang nomor 4. Suatu jaringan intranet memiliki 100 komputer, di mana setiap komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan 99 komputer lainnya. Oke. Pada 12 Desember, ya, narasi. A. Virus 1212 akan menginfeksi suatu komputer selama 12 jam, kemudian menghilang. Oke, oke, simpan dulu. Yang B. Selama masa infeksi, virus 1212 akan... Oke, narasi, bodo amat. Yang C. Selama masa infeksi, virus 1212 dapat ditularkan kepada komputer lain yang berkomunikasi secara langsung dengan komputer yang terinfeksi. Oke, misalkan interact probe adalah peluang terjadinya komunikasi. Oke, immune cons adalah peluang ketahanan suatu komputer terhadap infeksi 1212. Jika diasumsikan belum ditemukan, oke, narasi. Buatlah diagram model dan model persamaan diferensial SIS. Oke, ini kan biasanya kita taunya SIR ya. Ini dia cuma minta SIS. Berarti dia ceritanya susceptible, berarti dia bisa kena virus. Infected lagi kena virus. Nah, kalau SIR kan ke recovered ya, di mana recovered itu ada kayak masa imunitas gitu. Sementara kalau SIS setelah dia sembuh dari infeksi, dia langsung balik ke susceptible. Jadi kotaknya dia cuma S sama I. Duh, balik lagi. Kita sebut ini S. Terus kita punya kotak satu lagi punya I. Terus kita punya panah bolak-balik. Ini nanti aku bikin. Oke, maaf ya guys tulisannya agak-agak. Oke. eh Kita dikasih dua
dua apa namanya? Dua konstanta. Ini aku sebut alfa, ini aku sebut beta. Interact prop adalah peluang terjadinya komunikasi antar komputer. Berarti kan eh, dari situ kita bisa ngitung jumlah komputer infected yang berinteraksi sama apa namanya? Sama yang S gitu ya. Berarti kita simpan dulu kita punya jumlah interaksi itu jumlah interaksi konstantanya sendiri itu berarti jadi alfa. Terus dia dipengaruhi sama jumlah I dan juga jumlah S karena kan yang interaksi antara I sama S gitu. Jadi kita tulisnya ASI gitu. Nah, terus lanjut apa? Immune cons adalah peluang tahanan suatu komputer terhadap infeksi. Oke, berarti dari situ kita bisa ngitung jumlah ya jumlah yang terinfeksi. Jadi ya kalau tadi jumlah interaksi, sekarang kita bisa ngitung jumlah infeksi. Sama dengan, berarti kan kalau infeksi, oke tulis dulu. Satu min, karena B itu immune cons, kalau nggak ada peluang imunitas ini berarti kan satu, kalau ada berarti peluang imunnya satu, sorry bukan peluang imun, peluang, peluang terinfeksinya satu min beta. Satu min beta dikali jumlah interaksi, ya nggak? Karena, ya benar. Karena virus ditularkan kepada komputer lain yang berkomunikasi secara langsung dengan komputer yang terinfeksi. Berarti tinggal peluang infeksi dikali jumlah interaksi, which is ASI. Oke, diagramnya bisa langsung dilengkapin sih, tapi nanti weh, kita terakhir. Kita tulis dulu persamaannya biar masuk akal. Jadi kita punya ds per dt, ds per dt sama di per dt. Oke. Em, Kalau jumlah yang terinfeksi, berarti dia bakal eh, berpengaruh positif ke populasi I. Atau populasi I bakal bertambah sebanyak jumlah infeksi. Berarti kita tulis dulu, satu min beta dikali ASI. Nah, kalau sejumlah satu min beta dikali alpha, sorry, satu min beta dikali alpha SI ini menjadi infect, menjadi infected, berarti kan jumlah susceptible berkurang sebanyak jumlah yang sama juga. Berarti di sini kita tulis satu min beta dikali alpha SI. Oke. Nah, tapi di sini dia ngomong virus akan menginfeksi suatu komputer selama 12 jam untuk kemudian menghilang. Nah, satuan yang dia minta apa? T hari. Berarti dari sini kita dapat konstanta baru, yaitu konstanta laju laju apa namanya? Laju kehilangan, laju kesembuhan. Kita sebut laju kesembuhan aja ya. Kita namain lambda. Bukan lambda apa ini? Gamma, sorry. Gamma. Gammanya kita punya 12 jam. Berarti satu hari, rata-rata satu hari dia bakal sembuh sebanyak berapa? Satu hari berapa jam? 24. Terus dia bakal sembuh setiap 12 jam. Berarti ada dua rata-rata. Ini berarti tinggal ditambah lambda dikali siapa yang sembuh infected. Berarti lambda dikali I. Ini dikurang lambda kali I. Kok lambda lagi sih? Gamma, sorry. Gamma kali I. Nah, buat ngelengkapin diagramnya, kita tinggal lihat persamaannya. Eh, yang ke kanan dulu deh, dari S ke I. Dari S ke I berarti ada satu min beta. Berarti beta kita masukin ke sini. Beta berpengaruh, alfa berpengaruh, S berpengaruh, I berpengaruh. Ada gamma juga ya. Berarti gamma juga berpengaruh, masuk semua. Yang di Perdita juga sama. Berarti ya udah tinggal lakuin hal yang sama di sebelahnya. Jadi ini beta, beta, alfa, gamma.
masuk semuanya. Oke, selesai yang oh, selesai soalnya, cuman dia dia cuma minta itu. Oke, begitu. Oke, sebelum masuk ke daging dari UAS tahun ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang mau nanya dari luar set soal ini juga boleh. Oke, aku anggap nggak ada. Kita masuk ke bab favorit kita semua, yaitu ABM yang soalnya salaman ini. Gimana ya aku ngerjainnya? Oke, jadi seperti yang bisa dilihat, soal ABM ini emang narasinya sangat amat panjang. Dari tahun ke tahun, kayaknya bagian B-nya selalu ABM ya. Ini juga ABM tentang kata-kata kan. Nanti kalau ada waktu kita mungkin bisa coba kerjain yang ini. Tapi sekarang kita lihat yang ini dulu. Oke, jadi ceritanya di sini kita punya suatu stasiun kereta api di mana bagian-bagiannya dipecah. Jadi ini ada gerbang lobi, terus ada loket tiket, terus ada gerbang peron, terus ada lobi stasiunnya itu sendiri. Nah, terus di bawah ini aturan-aturan yang harus kita implementasi gitu kan. Setiap sel pada lingkungan dapat berisi penumpang atau kosong. Oke, penumpang akan antri pada kolom pertama di lingkungan loket tiket. Baris terakhir loket tiket adalah tempat penumpang mendapat tiket. Nah, di sini aku ambil asumsi baris terakhir yang dia maksud itu baris yang paling bawah. Jadi kalau kita hitung indeksnya di sini 0, berarti di sini bakal 29 gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ke kita ngetik algoritmanya ya. Oke, biasanya ngerjain ABM aku mulai dari em, deklarasi lingkungannya dulu. Lingkungannya maksudnya apa? Kalau di sini berarti stasiun kan kayak ada gerbang lobi, ada loket tiket, ada gerbang peron, ada lobi stasiun. Aku deklarasi dulu. Misalnya apa ya? Apa dulu? Gerbang lobi dulu deh. Gerbang lobi koordinatnya dari mana sampai mana? Dari kalau X-nya itu berarti dia cuman Y-nya dulu. Y-nya berarti dia cuma 0, sementara X-nya dari 0 sampai 10. Tuh, nggak kelihatan lagi. Baiklah, nggak apa-apa lah. Ke Python sih. Teks, teks. PQRS. Dan nggak ada lagi. Baik. Oke, oke. Kita tulis apa tadi? Lobby, lobby stasiun. Dia dari Y0, Y-nya cuma 0, terus X-nya dia dari 0 sampai 10. Selanjutnya kita punya, ini bukan lobby stasiun, sorry, gerbang lobby. Selanjutnya ada lobby stasiun. Karena dia kepecah dua, kita nulis, kita apa namanya? Pecah jadi bagian yang kepotong sama gerbang lobby, terus sama bagian yang nggak kepotong sama gerbang lobby. Kalau bagian yang kepotong sama gerbang lobby, berarti dia dari 1 sampai berapa itu? Kalau dia tingginya 20, tingginya 20, berarti 1 sampai 19 ya. 1 sampai 19 buat Y-nya, terus X-nya dia dari 0 sampai 10. Ya benar, dari 0 sampai 10. Terus yang nggak kepotong sama gerbang lobby, dia dari Y-nya dulu deh. Y-nya dari 0 sampai 19, X-nya X-nya dari berapa? Dari berapa namanya? 10 ya. Ini 0 sampai, iya benar, 0 sampai 10. Terus ini 11 sampai 49. Oke. Ini kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain aja guys, langsung potong. Soalnya ngerjainnya jujur sangat amat panjang.
Selanjutnya, gerbang peron. Gerbang peron dia dari Y-nya dari 0 sampai 19, sementara X-nya dia cuman di 50. Oke, yang terakhir loket. Loket, karena dia ada 4 loket, kita pecah lagi. Loket pertama dia dari Y20 sampai berapa itu? 20 sampai 29 ya. 29 sampai 9. Buat X-nya dia dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Selanjutnya buat loket yang kedua Y-nya sama. X-nya dari karena indeks 2 ke skip berarti dia 3 sama 4. Selanjutnya 20 sampai 20 sampai 29 lagi dari 6 sampai 67 sama yang terakhir kan 9 10. 9 10. Oke. Sekarang kita udah punya ceritanya. Ceritanya kita udah punya stasiun dalam bentuk indeks-indeks. Oke, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita bikin array kosong dulu deh. Array kosong buat penumpang. Array penumpang kosong. Terus kalau kita ngerjain di kertas, jangan lupa dijelasin kalau penumpang tuh isinya apa. Jadi kan informasi yang perlu disimpan di penumpang itu koordinat di mana dia berada, terus dia udah punya tiket atau belum gitu kan. Karena di narasinya, kalau kita lihat ada eh, logika yang bergantung sama dia udah punya tiket atau belum. Jadi kita harus simpen info dia udah punya tiket atau belum. Sama yang terakhir, hmm, aduh, yang terakhir kesabaran. Karena di sini dia nyebut tingkat kesabaran penumpang diberikan secara random pada selang 2 sampai 5. Jadi kita simpen kesabaran. Oke, sampai sini kita lanjut dulu ke algoritmanya. Perlu ada input nggak? Nggak ada ya. Oke, algoritma. Pertama-tama kita cari dulu syarat inisiasi. Waktu pertama bikin apa namanya? Sorry. Waktu pertama bikin gridnya. Kalau kita lihat ini nggak ada. Ini tentang penumpang. Ah, nggak, ini tentang gerbang lobby ya. Terus ini tentang kalau udah punya tiket dia ke peron. Kalau dia belum dia bakal ke loket tiket. Penumpang yang memiliki tiket. Ini tentang milih loket tiket. Ini tentang ah loket tiket lagi, loket tiket lagi, loket tiket. Tingkat kesabaran penumpang mencapai nol. Oh, ini kesabaran. Terus penumpang yang berada di baris terakhir, loket lagi. Yang terakhir penumpang yang berada di gerbang peron dianggap keluar. Dianggap keluar di sini aku asumsiin dia dihapusin aja dari simulasinya. Oke, berarti mana inisiasinya? Ketetangan yang digunakan, tahap inisiasi. Nah, ini dia. Setiap sel di lobi stasiun terisi penumpang dengan peluang 0,6. Setiap sel di lobi stasiun. Berarti dia cuma bakal ngisi yang di lobi stasiun. Jadi kalau kita lihat gambarnya, yang gerbang lobi nggak bakal keisi, atau belum diisi. Yang gerbang lobi belum diisi, loket tiket belum diisi, gerbang peron juga belum diisi. Kita cuma isi setiap sel di lobi stasiun. Kita bisa tulis for cell in lobi stasiun. Di setiap sel kita mau ngapain? Terisi penumpang dengan peluang 0,6 dengan peluang sudah memiliki tiket 0,5. Ya udah, berarti if random lebih kecil dari 0,6, berarti dia bakal muncul penumpang baru ya. R.append. Kok R.append? R penumpang. Ini kalau ngerjain di kertas siap-siap tipex banyak-banyak deh. 0,6. Oh, belum, ada lagi. Dengan peluang sudah memiliki tiket 0,5%. Berarti setelah ngecek 0,6 itu, kita ngecek lagi 0,5. Kalau 0,5-nya ternyata berhasil ceknya, berarti kita bikin penumpang baru di mana isinya koordinat sel, kita tulis sel aja. Dia udah punya tiket, berarti true, sama kesabarannya random 2 sampai 5. Kayak di narasi soal.
Sementara kalau nggak lewat, apa, kalau cek 0,5-nya gagal, berarti dia kita tulis hal yang sama, tapi bedanya masih R penumpang. Ya Tuhan. R penumpang, bedanya dia belum punya tiket. Sell, false, random 2,5. Ya, benar. Oke. Antrian pada loket tiket penuh. Oke. Berarti, biar nggak bingung, kita tulis ini inisiasi. Karena tadi soalnya minta antrian pada loket tiket penuh. Berarti for sale in loket. Bukan, tidak mudah jadi loket tiket. Biar sesuai sama dokumen sebelah. Kita mau langsung diisi aja. Dia kan nggak ada peluang-peluang ya. Dia langsung isi penumpang. Ada penumpang dot append. Koordinatnya di sel. Terus dia belum punya tiket. Karena dia ada di loket. Ngapain dia di loket kalau belum punya tiket? Random 2,5. Sama kayak tadi. Yang terakhir, semua sel gerbang lobby terisi. Sama halnya. Aku copy aja ya biar cepet. For sale in, apa namanya, gerbang lobby. Oke, udah selesai inisiasi. Sekarang tahap iterasi. Ya baik, langsung lowercase. Oke, di tahap iterasi berarti kan kita tinggal nerapin semua aturan yang dikasih. Cara paling gampang menurut aku buat ngerjain kayak gini, kita ngelihat em, dibagi per fase gitu. Atau kayak per kondisi. Misalnya, kalau di soal ini contohnya kita mau pecah logika penumpang yang udah punya tiket sama logika penumpang yang nggak punya tiket, ya kan? Oke, kita coba dulu dari situ. For eh oh sorry. Terus di sini dia di catatan dia nulis simulasi berhenti jika lobi stasiun berisi lebih dari 90% penumpang atau kurang dari 5% penumpang. Berarti kita harus bikin while loop di mana jika 0,5 sih 0,05 lebih kecil dari eh apa ya namanya? Jumlah penumpang lobi gitu aja ya, dibagi luas lobi. Luas lobi kita belum nulis. Luas stasiun. Luas stasiunnya berapa? Kita lihat dari gambar. Berarti kan dia 50 kali 20 dikurangin 11. Berarti 1000 min 11 dia 989. Dibagi luas stasiun lebih kecil dari 0,9. Jadi selama ini terpenuhi, selama persen terisinya di antara 5% dan 9%, dia bakal terus ngiterasi. Oke, ngapain? Di iterasinya kita mau ngapain? Penumpang muncul di gerbang lobi, peluang kemunculan 0,1 jika sel gerbang lobi kosong. Oke, for sale in apa namanya? Gerbang lobi. If cell is empty, karena ini algoritma jujur kita nulisnya bisa seenaknya ya. Tapi masih ada esensinya kalau kita nulisnya terstruktur kayak pseudocode. Jadi enaknya setengah pseudocode, setengah algoritma gitu. Jadi kalau sel di gerbang lobinya kosong, kita bikin penumpang baru. R penumpang.append di mana koordinatnya sel, terus dia punya tiket gak? Peluang penumpang sudah memiliki tiket adalah 0,5. Oh, berarti kita mesti masukin ke cek kayak tadi. If random lebih kecil dari 0,5, berarti kita baru ke sini. Sorry, salah. Kalau empty aja kita ngecek. If cell is empty, if random lebih kecil dari 0,5, kita bikin penumpang yang udah punya tiket di koordinat sel, dan kesabarannya tetap random 2,5. Kalau nggak punya, kalau gagal ceknya berarti kita bikin sama tapi nggak punya tiket. Sama kayak tadi ceritanya. Oke. Selesai. Oh enggak, salah lagi aku. For sale ini dia ada peluang kemunculan 0,1. Berarti aku kurang for sale in Gebang Robi if random lebih kecil daripada
0,1 and misalnya is empty. Jadi dia cuman bakal bikin penumpang kalau peluang 0,1 ini berhasil sama selnya kosong gitu. Oke, selesai yang pertama. Jika penumpang sudah memiliki tiket, penumpang bergerak menuju gerbang peron. Berarti berarti kita mau ngiterasi eh, semua penumpang kita. Berarti for penumpang in are penumpang. Kita mau ngapain? Jika penumpang sudah memiliki tiket, penumpang gerak ke peron. Jika tidak, penumpang bergerak menuju loket tiket. Oke, berarti kita pecah jadi memiliki tiket, sudah memiliki tiket, belum memiliki tiket. Kalau sudah punya tiket, dia bergerak menuju peron. Oke, kita bikin aja move towards peron gitu ya. Nanti definisinya apa, kita bahas nanti. Oke, kalau belum punya tiket, kita penumpang bergerak menuju loket tiket. Sama, kita bikin move towards empty loket. Fungsi fungsi ini ngapain? Kita deklarasi nanti setelah iterasi. Oke, begitu udah. Yang B udah. Yang C, penumpang selalu memilih loket tiket paling kiri jika tidak penuh dan memilih loket tiket di sebelah kanan jika sebelah kanan tiket secara. Sorry. Oke, kalau dari yang C ini berarti ada kemungkinan loket tiket penuh. Kalau loket tiket penuh, penumpang bakal membeli tiket secara daring. Oke, berarti kalau dia belum punya tiket, em, kita mesti ngecek dulu. Eh, apa namanya? Kita tulis saja if exist empty loket gitu ya. Jadi ceritanya kita ngecek ada loket yang kosong atau enggak. Kalau ada yang kosong, kalau ada yang kosong berarti dia bakal gerak menuju empty loket. Eh, wait, ini aku belum tulis if penumpang dot has ticket dia move terus kalau ini else berarti. Ya, berarti buat besok ujian siap-siap buat tipeks banyak-banyak. If exists in empty locket, kalau ada loket kosong dia bakal gerak ke empty locket. Kalau nggak ada loket kosong, dia bakal coba beli dari daring. Else, kita mau dia cek random berarti. If random lebih kecil 0,5, maka dia bakal apa namanya? Penumpang has tiket sama dengan true. Jadi sekarang dia udah punya tiket, terus di iterasi selanjutnya dia bakal gerak ke peron gitu. Oke, apakah sudah selesai yang C? Oke, yang C udah. Penumpang yang berada di loket tidak akan mencoba membeli tiket dari. Oke, berarti ini tadi kita baru bikin logika dari yang belum punya tiket, dan belum di loket. Uh, berarti harusnya kita bikin lagi cek di mana if penumpang in apa namanya loket tiket. Jadi kalau koordinat penumpangnya ada di loket tiket, dia bakal ngecek semua ini. Sementara kalau nggak ada, kita mau dia ngapain? Kebalik ya. If penumpang not in loket tiket. Else berarti dia kalau dia ada di loket tiket, kita mau dia tidak akan mencoba beli tiket secara daring. Oke, udah. By default udah. Penumpang yang berada di loket hanya akan bergerak ke bawah jika sel di bawah tidak ada penumpang. Oke. Berarti kita tinggal cek if penumpang dot coord. Coord itu berarti eh, yang indeks pertama yang nyimpen posisi. Terus dari posisi itu kita mau ngeakses indeks pertama yaitu Y. Oh ya, ini aku lupa tulis. Ini kita pakai sistem koordinat X, Y. X, Y, indeks awal 0. Kalau Y, X, sorry. Kalau misalnya pas ngerjain kalian mau pakai X, Y boleh. Kalau mau pakai indeks awal yang nggak 0 biar nggak bingung juga boleh gitu. Oke,
Penumpang cohort 0 berarti si Y-nya. Kalau kalau Y plus 1. Ya benar. Kalau sel di bawah. Oke, aku tarik gambar aja. Kalau sel di bawah penumpangnya kosong, berarti kan kita mau ngambil ya sel yang di bawahnya gitu ya. If penumpang cohort is empty, dia kita bikin penumpang dot cohort 0 plus 91. Jadi dia bakal gerak ke bawah. Oke. Sampai mana tadi? Penumpang. Oh iya, udah. Oke, berarti itu udah. eh Penumpang yang berada di loket berkurang tingkat kesabarannya sebesar 0,2 pada setiap iterasi. Tingkat kesabaran penumpang tidak akan kurang dari 0. Eh, 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 eh. Oh, ini udah di loket ya. Biar nggak bingung, kita tulis belum memiliki tiket dan sudah di loket. Tapi sudah di loket. Kita mau kesabarannya, penumpang dot kesabaran dikurangin 0,2. Oke, simple enough. 0,2 kesabarannya tidak akan kurang dari 1. Kita bisa bikin if statement, tapi aku suka nulisnya gini. Sama dengan min, min, min nggak? Max, sorry. Max 0 sama penumpang dot kesabaran min 0,2. Jadi ini tuh gunanya apa? Dia bakal ngecek yang mana yang lebih besar 0 atau kesabaran penumpang setelah dikurangin 0,2. Jadi kalau misalnya setelah dikurangin ternyata kesabarannya udah negatif, ya berarti kan 0 lebih besar. Berarti maksimalnya 0. Jadi ini tuh fungsinya sama aja kayak if penumpang kesabaran lebih kecil dari 0, maka penumpang dot kesabaran sama 0. Ini tuh fungsinya sama aja, tapi menurut aku lebih enak aja nulisnya. Oke, sedikit trik. Tingkat kesabaran penumpang tidak akan 0, berarti yang F udah. Eh, 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 eh. Jika tingkat kesabaran penumpang mencapai 0, penumpang akan bergerak keluar dari loket tiket dan menuju sel random dan kosong di lobi stasiun. Nah, di sini aku bikin asumsi lagi bahwa dia eh, bergeraknya gak bakal perlahan, dia bakal langsung kayak teleport ke lobi stasiun gitu. Karena kalau dibikin bergerak perlahan, jujur bingung nulisnya gimana. Jadi kita bikin aja if kesabaran penumpang udah lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, sorry, lebih kecil sama dengan 0, kita mau dia teleport ke random. Random anti station cell. Berarti ini fungsi lagi yang kita mau bikin dan kita mau deklarasi nanti. Dan kemudian mencoba memesan tiket secara daring dengan peluang 0,5. Penumpang akan mencoba terus sampai mendapat tiket. Berarti penumpang yang berada di lobi stasiun dan kesabarannya udah 0, logikanya eh dia bakal nyoba beli tiket secara daring. Berarti kita bisa bikin di mana. Nah, ini ya. If penumpang not in loket ticket. Ya nggak bener nggak? Ya bener. Berarti kita bikin cek lagi if kesabarannya udah 0, kita bikin dia cek cek aja if random lebih kecil dari 0,5, maka dia bakal dapat punya punya tiket. Terus ini kita masukin ke else. Karena kalau kesabarannya nggak 0, baru kita mau dia gerak. Oke. eh Penumpang yang berada di baris terakhir loket tiket berpeluang untuk mendapatkan tiket sebesar 0,8. Berarti kita balik ke bagian yang belum punya tiket tapi udah di loket. Oke. If penumpang kita mau bikin if penumpang cohort 0 sama dengan kalau kita lihat gambarnya lagi, paling bawahnya dia berada di indeks 19, ini 19, ini 39 ya. Karena 20 tambah kok 39? 20 tambah 9 jadi 29. Jadi kalau dia udah di 29, kita mau dia berpulang mendapat tiket sebesar 0,8. Berarti if random check lagi lebih kecil daripada 0,8, kita mau penumpang dot has tiket sama dengan true.
Begitu. Penumpang akan diam di sel tersebut sampai mendapatkan tiket. Berarti dia nggak mungkin bakal teleport keluar. Berarti si kode, sorry, algoritma yang baru kita tulis tadi, kita mau masukin ke if statement lagi. Sorry, kita mau eh, algoritma yang sebelumnya kita masukin ke else. Biar dia nggak bakal jalan kalau dia udah di apa namanya? Di baris terakhir loket gitu. Else, baru kita logika gini gitu. Oke. Kalau mau juga bisa dibalik ya. Tapi karena kita lagi ngetik dan kita punya privilege buat mindah-mindahin seenaknya juga, ya gitu aja lebih enak. Oke, penumpang yang berada di gerbang peron dianggap keluar pada iterasi berikutnya. Oke, berarti eh, 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 kita bikin di luar ini ya, di luar if. Di luar, oh di luar ini aja berarti. Ya enggak, if penumpang has tiket, nah kejauhan. Di sini aja berarti. If penumpang.coorg in gerbang peron. Jadi ceritanya kalau dia udah di gerbang peron, kita mau delete penumpang. Ceritanya dia dihilangin dari simulasi. Apakah betul? Ya bisa dicek ulang ya. Jujur kelamaan kayaknya kalau ngecek ulang. Nanti deh. Oke. Udah selesai berarti semua syarat iterasinya. Nah, selanjutnya tugas kita sekarang ngejelasin fungsi-fungsi yang tadi kita tulis. Misalnya ini nih, random empty cells, terus ada exist empty locket. Mana sih? Ya, oke, lanjut dulu. Exist empty locket sama tadi ada move towards peron sama move towards empty locket ya. Ya, jadi ini kita harus definisikan, kita harus masukkan logikanya. Random empty station cell. Berarti gampang aja, kita tinggal ngecek semua sel di lobi stasiun. Berarti for cell in lobi stasiun, kita cek if cell is empty. Sorry. Gak deh, jangan. Nggak, benar-benar. If random lebih kecil daripada satu per luas stasiun. Kenapa? Kenapa kita nulis kayak gini? Biar semua sel di lobi stasiun mempunyai peluang yang sama buat ditambahin penumpang gitu. Jadi kalau ini ceknya lewat, kita mau if random lebih kecil and cell is empty. Jadi kita cuma mau ini berhasil kalau dia kosong, kita return cell gitu ya. Karena ini ceritanya function yang dimasukin yang ngembaliin koordinat gitu. Oke, selanjutnya move towards empty peron. Nah, empty peron. Move towards peron. Kalau kita lihat di gambarnya, misal, oke, aku izin gini aja dulu, biar bisa coret-coret. Misal kita punya suatu penumpang di, aduh, ini pakai apa ya biar kelihatan ya? Kuning? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan banget. Oke, mantap. Misalnya kita punya penumpang di indeks Y berapa? Y sama dengan 39 gitu. 39. Y sama dengan 5 aja deh. Kan berarti dia jarak paling dekat ke gerbang peron tuh berarti tinggal tarik garis lurus gitu ya. Berarti cara dia gerak menuju gerbang peron, kita tinggal ngecek tetangga yang satu di depannya. Kalau tetangga yang satu di depannya kosong, dia bisa gerak gitu. Berarti eh apa namanya? Kita tinggal if aja. If move toward peron, kita bikin penumpang dot coord 0. Coord 1 ya, karena kita mau ngecek ke samping bukan ke atas bawah. Coord 1 plus 1 is empty. Return return ini berarti. Return
Wait, penumpang cohort masuk akal nggak? Dia bakal ngebalikin koordinat nggak? Bang masuk akal. Kita bisa tulis penumpang.cohort ditambah 0,1 karena kita cuma apa namanya, ngeimplementasiin si koordinat X-nya doang. Cuman yang ke samping bukan yang ke atas bawah kayak yang tadi aku bilang. Oke, sebenarnya bisa juga bikin bikin cek ke atas gitu, ke atas samping atau ke atas bawah. Ke sini juga bisa. Tapi ngapain? Ya, cuma tiga arah. Berarti dia antara diagonal ke kiri ke kanan, sorry, diagonal atas bawah atau lurus ke depan. Hmm, 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 hmm. Aduh. Em, wait, laptop aku nge-freeze. Mantap. Sebentar, guys. Sebentar, sebentar. Maaf. Gimana cara stop share screen? Ah, udah bisa pakai, mantap. Resume. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, aduh, halangin jujur. Bisa gitu. Oke, mantap. Eh, udah screen share ya. Oke. Jadi kita bisa gini aja. Kita bisa cek diagonal kanan, berarti elif penumpang dot coord ditambah berapa itu? Kalau kita mau diagonal kanan atas, berarti kan y-nya min satu, n-nya satu. Is empty, return itu penumpang dot coord plus min 1,1. Else, elif lagi. Elif penumpang dot coord ditambah 1,1. Jadi dia sekarang ke kanan bawah. Tadi tadi kiri atas, sekarang gimana ya? Apa sih ngomongnya? Kiri atas, sekarang mabok. Iya benar. Tadi kanan atas, sekarang kanan bawah. Iya benar. Ke kanan bawah sama ke kanan atas. Ya, is empty. Return penumpang dot coord plus 1,1. Yep. Oke. Nah, ini sekarang dia udah bakal gerak ke peron kalau antara tiga sel ini kosong. Kalau tiga sel ini nggak kosong, dia nggak bakal gerak gitu. Nah, ini kita ambil input penumpang. Jadi di atas tadi mana move terus peron penumpang. Kenapa kita masukin? Karena kita perlu baca koordinatnya dia kan. Ya, oke. Selanjutnya, fungsi buat ngecek ada empty locket atau enggak. Caranya gimana? Kita kalau locket penuh kan berarti apa namanya? Nih, titik-titiknya kosong ya. Sel yang ini sama sel yang ini kosong. Berarti loket satu kosong gitu, bisa masuk. Sementara kalau dua sel ini penuh, berarti dia udah nggak bisa masuk gitu. Jadi ngeceknya gimana? Ngeceknya kita tinggal iterate dari berapa? 8 sel ini. 8 sel ini kita cek kosong atau enggak. Kalau kosong kita bisa gerak menuju apa namanya? Menuju loket tersebut gitu. Nulisnya gimana? Nulisnya gimana, guys? If, berarti loket tiket. No. If, oke, berarti kita langsung baca koordinat aja. Berarti ini dia di koordinat
20,0, 20,0 sama 20,1, 20, berarti nih 20,0 ya, 20,0 or 20,0, 20,1 is empty, return true. Oke, terus kita bikin, aku nggak usah tulis lah ya. Kita bikin yang sama buat 3 loket yang lain. Nah, yang terakhir, yang paling susah, move towards empty locket. Tadi dia ngomong di soalnya kalau dia bakal ngecek loket paling kiri dulu. Jadi sama kayak tadi, eh ini, terus kita bikin, apa namanya? Loh, berarti masih bikin jarak dulu ya? Dem. Oh, mesti mesti bikin fungsi buat ngitung jarak paling dekat menuju ke loket tiket yang kosong gitu. Apa kita curang aja? Kita tulis, tulis gini aja deh. Boleh nggak ya? eh Move towards loket satu. Ya, kita gitu aja. Kan algoritma ya nggak. Harusnya masih masih dapat poin sih menurut aku. Soalnya masih ngegambarin logikanya gimana gitu. Tadi 20,01, terus sekarang 34, 34, ini 6, ini 8. Eh, ya. 01, 2-nya kosong, 34, 5-nya kosong, 6, 7, 8-nya kosong, 9. 9, 10, 6, 7, 3, 4 gitu ya. Terus ini 2, 3, 4. Udah deh. Apa lagi ya? Udah sih harusnya. Buat set yang ini, harusnya ABM-nya begitu. Kalau masih ada waktu, ya bisa cek kayak ada salah kecil-kecil atau enggak gitu. Kayak ada yang bagian yang kurang masuk akal atau gimana. Em, oke, paling buat set set itu kayak gitu aja ya. Em, ada yang mau ditanya dulu nggak? Mutia sama Aziz. Kalau nggak ada, udah habis sih bahasannya. Karena sepi banget juga sih. Gimana ya, Nubruk Dasmat. eh dari aku udah sih, Sao. Begitu aja. Oke, sip. Dah. Tapi mungkin nggak Chan kalau misal apa ya move ke parent tuh caranya tuh sama aja nggak sih kayak di pakai yang apa namanya hmm, fungsi pergerakannya dibikin kayak ngecek apa ngecek tetangga numannya dulu. Saya kan di soal tuh ada yang bilang tuh ngecek tetangga numannya terus habis itu gerak kalau nggak salah. Tetangga Mur. Mana deh? Oh pakai more ya. Pakai Berarti Mur ya? tetangga more jadi kayaknya nggak mungkin mungkin diagonal sih geraknya. Mur kan yang banyak bukan sih? More tuh tetangganya yang empat dong yang southeast Jujur southeast lupa. west east kalau nggak salah. West east kalau nggak salah ya. Loh, wait, Ntar ini ya. Kok ini mah catur, kocak. Wait, ntar gua cek. ada di driversnya. Mana sih? Aduh. Itu tuh CA ya harusnya ya. Si komat, mana si komat? Iya di CA kalau nggak salah. Mana CA?
More, more, more. Seingat aku tuh dikasih, nah ya kan, Oh iya more, betul ya. soalnya Oh iya. more gitu, jadi banyak Oke, oke. tetangganya. Berarti ngeceknya sekitarnya ya. Heeh. Oke, Jadi ada kemungkinan dia diagonal. oke, oke, sip, sip. Aman sih. Aman Dari yang lain sih. ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, aku tunggu sampai 5 menit ya. Atau misalnya nggak ada, nanti kita akhiran aja. Oke, thank you semuanya. Baik, mungkin karena nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin kita akan akhiri aja setelah hari ini. Buat teman-teman yang udah join, makasih banyak udah join. Buat teman-teman yang nonton ini sebelum Dasmod, semoga Dasmodnya lancar. Dan buat teman-teman yang nonton rekaman ini setelah Dasmod, semoga rekaman Dasmod juga lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, karena tadi kita mulai dari awal, mulai dari awal dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa, di doa lagi. Berdoa dimulai. Boleh dicukupkan dan dilanjutkan waktu. Baik, terima kasih juga Vincent udah tutorin. Dan semangat semuanya buat Dasmod besok. Bye. Semangat, semangat. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja guys di luar dari Oke. Zoom.